Dari IHSG seperti biasa. Ya, IHSG-nya ini udah kena resisten banget, udah mulai rawan profit taking. Jadi seperti perkiraan kita, dia ketahan di area 6660 meskipun membentuk head and shoulders waktu itu. Target head and shoulders sih di 6560. Tapi kalau kalian ngikutin IG live atau morning briefing kita ya, jadi kita lihat ada satu support sekitaran 6650 yang cukup kuat di sini. Jadi ketahan di sini. Terus kemudian ini udah dekat resisten juga, ada double resisten di sini, ada MA dan juga ada low yang beberapa kali sulit untuk ditembus. Potensinya dia akan ada normal correction dulu, turunnya nggak sampai 6661 di sini, terus kemudian dia akan bisa naik lagi. Nah, jadi yang perlu diwaspadai apa? Yang perlu diwaspadai adalah saham-saham big caps banking udah rawan profit taking banget. Jadi kayak BCA dan kawan-kawannya udah rawan profit taking. Nah, buat teman-teman yang pemula, ini sebenarnya lebih baik tradingnya tuh trading saham-saham big caps gitu. Jadi ini kayak BCA, BRI, ini M-Trade juga udah jualan yang jangka pendek ya, bukan yang buat investing ya. Ini cuan sekitaran 4-5% lah rata-rata. Untuk BCA dan juga BRI ini udah kena resisten banget. Jadi ini enak banget nih buat di tradingin. Jadi kalau yang masih pemula mau trading, sekali trading all in gitu. Nggak bisa bagi-bagi saham yang lain, misalkan modalnya terbatas, ya udahlah satu saham BCA aja, atau pokoknya 1 dari 4 perbankan besar tuh bisa di tradingin dengan porsi percentage dalam portfolio tuh lebih besar. Karena memang kalau didiversifikasiin lagi, ini sebenarnya dari bawah sampai ke atas, ini naiknya cuman kayak aku lihat dari bottom sampai di sini 5% aja. Nah, 5% ini akan jadi besar kalau misalkan kamu punya di portfoliomu itu size-nya lebih gede pastinya. Nah, itu cara trading untuk yang blue chip. Cuman kalau yang masih pemula ya lebih baik trading yang blue chip gini, supaya kalau ada turun-turunan nggak stres ya, ada nyangkut atau apa. Karena nggak mungkin nyangkut sih, pasti dia akan naik. Dan BRI ini dia all time high, naik tertinggi sepanjang masa, all time high sepanjang sejarah nih. Secara valuasi juga udah agak-agak mahal. Kalau untuk investing bukan momen atau timing yang oke, tapi untuk trading juga ini bukan area masuk, ini udah area profit taking. Nah, asing tuh banyak banget yang masuk ke saham-saham big cap banking. Ini menunjukkan, kalau aku bilang ya, sebentar lagi stock market ini bakalan rally sih, start dari bulan Juni nanti. Ada penyebabnya, nanti aku akan cerita. Jadi asing tuh banyak banget masuk di sini, dilihat volumenya gede ke BRI ya. Dan tercatat sekitaran seminggu terakhir nih, investor asing tuh beli BRI udah hampir 1 triliun. Nah, yang akumulasi BRI ini ada JP Morgan, Vanguard, dan juga BlackRock ya. Terus kemudian BRI ini dia juga secara fundamental bagus banget, margin bunga bersihnya itu mencapai 7,82%. Lebih unggul dibandingkan dengan industrinya yang rata-rata sekitaran 4,77%. Jadi 4 big caps banking ini masih menarik dan investor asing masih masuk ke situ ya. Oke, sekarang kita lihat kenapa sih investor asing masih berburu saham perbankan di Indonesia. Negara berkembang atau emerging market, termasuk salah satunya Indonesia ini, menjadi pilihan yang sangat menarik buat investor asing untuk masuk ke kita. Kenapa? Karena Amerika dinilai lagi slow down banget dan ekonominya lagi sangat-sangat terkontraksi sekali. Nah, hal ini tuh bisa dilihat dari banyak indikator secara makro. Di Amerika tuh PMI-nya turun banget dari 50,2 di April. Mei ini PMI manufaktur Amerika tuh di 48,5. Kalau di bawah angka 50 tuh artinya terkontraksi. Apakah hal ini tidak bagus? Ya, memang kalau dibilang ekonominya slow down, tapi memang itu yang diharapkan dengan menaikkan suku bunga, maka ekonomi agak-agak melambat, agak slow down. Jadi memang sudah menjadi satu pasangan, udah jadi sebab akibat, sebab suku bunga dinaikkan, ekonomi melambat. Nah, itu sudah jadi satu paket lah. Jadi kalau Amerika pun misalkan pertumbuhan GDP-nya seandainya 2 kuartal turun, tumbuh negatif ya, tumbuh negatif 2 kuartal itu artinya resesi, itu pun normal dan itu sudah expected. Justru malah bagus. Kenapa? Bagusnya karena The Fed bakalan mulai menghentikan kenaikan suku bunga dan pada momen itulah saham bisa naik.
Oke, saya belum bisa lihat komen-komen ya, jadi aku akan jelasin garis besarnya dulu. Nah, kalau kita perhatiin, The Fed ini akan ada FOMC minutes pada tanggal 25 Mei nanti, masih bahas kebijakan moneter terkait suku bunga acuan. Kalau kita perhatikan, inflasi Amerika ini sudah mulai agak-agak slow down di angka 4,9% secara tahunan di April ini ya. Jadi lebih bagus daripada perkiraan analis itu sekitaran 5%. Nah, karena kan diharapkan turun, maka itu lebih bagus gitu. Terus tingkat inflasi itu udah turun selama 10 bulan berturut-turut sejak Juni 2022. Yang waktu itu level tertingginya di Juni 2022 tuh inflasi mencapai 9,1%, tertinggi dalam sekitar 40 tahun terakhir. Jadi sebenarnya rencana dari The Fed untuk menekan inflasi ini sudah cukup berjalan dengan baik. Dan kemudian kalau kita perhatikan, kondisi kredit di Amerika saat ini tuh udah lumayan tight banget gitu loh. Artinya rencana The Fed untuk memperketat kredit ini supaya uang yang beredar juga tidak terlalu banyak di masyarakat dengan cara naikin suku bunga ini berhasil. Ini kabar bagus buat kita semua para trader dan juga para investor saham. Pesan saya, jangan sampai nanti di bulan Juni atau semester kedua tahun 2022 saham-saham naik dan teman-teman untuk yang investing, untuk kesempatan masuknya jadi agak susah. Jadi di M-Trade sendiri saat ini kita mengembangkan satu program baru, M-Fast. M-Fast ini bimbingan untuk investor saham. Sabtu nanti kita akan bikin gathering untuk M-Fast atau webinar lah ya untuk M-Fasters, karena udah lama banget nih saya nggak bikin sesi buat M-Fast gitu loh. Jadi saya lebih banyak ke M-Trade akhir-akhir ini di morning briefingnya gitu. Nah, jadi Sabtu nanti ini kita akan bikin desain portfolio yang baru. Saya akan jelasin gimana komposisi portfolio yang efektif untuk investor-investor yang baru masuk saat ini. Terus kemudian kalau kamu udah beli beberapa bulan yang lalu dengan desain portfolio yang lama tuh, sekarang apa yang sebaiknya dilakukan? Apakah masih ada yang bisa dibeli atau nggak boleh dibeli? Atau gimana caranya? Nanti Sabtu saya jelasin jam 10, itu kita ada acara update new portfolio design untuk M-Fast. Oke. Beyond Money, ada yang kangen talk show Beyond Money toh ya, sabar ya, nanti ya. M-Traders libur dong. Kan M-Traders setiap hari udah ada ini. Ya kalau mau investasi boleh-boleh aja sih, silahkan. Aku mau review beberapa saham lain yang juga jadi pendongkrak IHSG beberapa hari ini. BBNI udah basah. Oh ya, buat kalian yang telat beli saham banking big caps, jangan beli BRI ya, atau BCA udah ketinggian banget. BNI masih bisa. Jadi BNI ini masih bisa, bukan best price tapi masih bisa. Gitu. Oke, terus aku mau review buat TLKM ini udah jadi watchlist kita berhari-hari kemarin gitu, dan kita udah masuk untuk jangka menengah dan jangka panjang juga. Di M-Fast sudah diingetin berkali-kali, di sini diingetin. Nah, sedangkan untuk trading tadi kita baru masuk karena kita nunggu tanda reversal gitu. Nah, jadi untuk TLKM ini potensi dia naik sampai 4344-an, dan untuk model-model TLKM, BBRI, BBNI kayak gitu-gitu tuh itu naiknya kan nggak akan signifikan, nggak akan sampai arah-arah yang jarang banget lah mereka sampai auto reject atas. Ini kalau sampai ke resisten di 4480 nih, upside-nya juga cuma sekitaran 7%-an. Kalau dari harga hari ini rata-rata mungkin sekitaran 9%-an aja ya. Nah, jadi kalau misalkan mau agak-agak banyak di sini, jika kalian memang sudah siap dengan fluktuasi tuh nggak apa-apa gitu. Intinya tuh ini less risk lah. TLKM ini less risk dibandingkan saham-saham yang second liner lainnya gitu. Terus resiko investasi dia di GoTo gimana? Sekarang kayaknya orang-orang juga udah nggak taruh perhatian di situ karena valuasi dia juga waktu itu murah, jadi ya orang beli-beli aja, investor gede beli-beli aja gitu. Jadi ya masih potensi untuk naik. Oke, terus
jangan FOMO, jangan buru-buru. M-Trade udah masuk tadi untuk tradingnya. Jadi kalau TLKM besok naik lagi tuh udah bukan waktunya buat masuk. Jadi mesti nunggu retracement dikit buat kalian yang telat. Makanya join M-Trade buat trading, dapat petunjuk. Oke, jadi M-Trade itu bukan dukun saham. Tetap kita ada probability-nya. Cuman teman-teman di sini bunyi hamster, sorry ya. Dengar nggak? Di sini teman-teman kalau di M-Trade itu dibantu untuk apa ya? Sebenarnya M-Trade ini follow up buat kalian yang udah belajar strategi super trader ya, di workshop super trader itu follow upnya tiap hari dikasih tahu beli jual apa. Tapi saran saya tetap tahu ilmunya. Oke, sorry distracted sama bunyi hamster, dia lagi muter-muter di di mainannya dia gitu. Aduh, mau lihat nggak hamster aku? Udah. Mari kita kembali lagi ngilu ya. Tapi mau gimana? Bentar deh, aku suruh dia berhenti main dulu. Ya, dia berhenti bener. Takut dia. Oke. Miss gak ada BBCA ya wes. Yang lain aja. Hamsternya lagi main-main. Aku suruh berhenti, takut dia tadi. Oke. ASI, sekarang kita lihat ASI ya. Mau lihat hamster. Ngapain lihat hamster? Ntar dimarahin teman-teman yang udah semangat lihat saham malah lihat hamster lagi. Siapa nama hamsternya? Nggak tahu, hamster anak saya. Nggak tahu. Namanya Pablo. Namanya Pablo. Ada dua, satu Pablo, yang satunya nggak tahu di mana, mungkin namanya yang satu Picasso. Oke, Astra International udah dekat resisten 6775, jadi rawan profit taking ya, dia mulai rawan profit taking. Cuman kalau nanti ada koreksi, ada retracement, bisa teman-teman dipakai buat masuk lagi. Aduh, aku ada hilang barang Astra yang buat trading. Jadi beberapa hari kemarin aku ada masuk buat trading gitu. Terus ya ada sedikit trading error lah, namanya juga manusia. Brokernya, pialangnya yang trading error. Kejual sama dia, ya sudah nggak apa-apa. Ya, jadi legowo aja gitu. Anyway, kejual di harga yang salah gitu. Tapi ya udahlah, nggak masalah. Let go, belajar let go. Sebentar ya, sorry ya. Haji Live malam hari ini terdistract oleh hamster. Oke, aku mau review saham-saham properti belakangan ini mulai aktif, tapi yang second liner, third liner. Jadi buat swing trading aja. Kalau yang model-model BSDE gitu biarin dia konsolidasi dulu. BSDE itu M-Trade udah masuk lumayan jauh. Oke. BSDE M-Trade udah masuk lumayan jauh, dia udah cuan 20-an persen, 20 sampai 30-an persen ya. Sebentar ya, aku keluarin dulu hamsternya nih, aduh. Aduh, udah ignore aja deh. Karena kalau dikeluarin ntar dimakan anjingku. Balada hamster malam hari ini. Ya, BSDE M-Trade udah ngehold sekitar 20 sampai 30-an persen untuk jangka menengah dan juga jangka panjangnya. Ya, jadi jangan masuk lagi untuk jangka menengah saat ini. Ini buat swing trading aja, wait and see dulu. Nah, aku mau review justru untuk saham-saham properti yang kecil-kecil. Jadi kayak Alam Sutra, terus kemudian APLN tuh tadi pagi, ntar ya aku bahas APLN ntar ya. Ini Astri, ini belajar cuek ya teman-teman ya, ignore bunyi ngik-ngik itu karena saya juga nggak tahu apa yang harus dilakukan dengan hamster itu. Kalau dibawa keluar ntar dimakan anjingku, jadi drama ntar. 1, 2, 3 mainan yang dikeluarin, nggak berani aku ntar digigit. 1, 2, 3 perhatikan ini. Ini pattern yang bagus banget buat Asri atau Alam Sutra. Nih perhatikan di sini. Nah, ini ada pattern apa? Ada ascending triangle. Ascending triangle ini kalau teman-teman belajar di Super Trader, ini dia merupakan tanda bullish.
tanda bullish itu adalah tanda kelanjutan arah naik gitu. Jadi ini kan udah mulai naik. Nah ini kelanjutan arah naik dan pattern volumenya juga dia mendukung sekali. Ketika dia naik pertama di sini volume tinggi, pas sideways dia turun. Nah ini pas breakout dia naik lagi. Jadi untuk ASRI ini buat swing trading aja. Nah, dia keluarnya mungkin sekitar 195 sampai 200-an kali ya. Be very careful buat kalian yang ngikutin rekomendasi M-Trade dari IG Live. Kalian cuma ngikutin belinya, nggak ngikutin jualnya gitu. Ini kan udah kebeli tadi. Jadi, besok kalau udah naik ya jangan beli gitu. Nah, ini bagus banget Alam Sutera buat trading aja. Terus, karena aku lihat untuk saham-saham properti yang gede-gede kayak BSDE gitu, itu udah jalannya larinya udah jauh. Jadi sekarang ini trader-trader atau investor-investor yang baru mau masuk tuh, mereka masuknya justru dari ini dulu, masuknya justru yang saham-saham yang kecil-kecil, karena yang gede-gede udah banyak naik gitu. Jadi upside-nya masih lumayan banyak. Oke, sekarang aku mau kasih lihat APLN. Hamsternya udah cuan banyak makanya dancing terus. Iya bener juga ya. APLN ya. APLN ini lucu nih. Tadi pagi tuh jadi watchlist-nya M-Trade. Terus pas lagi kita live trading, tadi pagi M-Trade ada live trading tuh. Wah, terus tau-tau pas di live trading dia naik kenceng, jadi kita nggak jadi beli. Maksudnya nggak jadi ditulis di post as recommendation di M-Trade. Padahal ini sebenarnya tadi terrekomendasi sih pas lagi morning briefing dan lagi live trading. Jadi pas kita di M-Trade lagi mau mencet di aplikasinya udah naik tinggi ya. Udah kita wait and see dulu aja. Oke. Kalau besok retracementnya sehat, volumenya kecil kita bisa masuk, tapi wait and see dulu. Lagian saham properti kita udah mulai banyak nih, udah agak-agak kebanyakan. Anyway, member M-Trade tuh nggak harus beli semua saham yang kita kasih tahu. Kadang kita kasih tahu ada saham A, B, C, D di satu sektor yang sama, ada beberapa saham di satu sektor yang sama. Kita selalu kasih tahu, pilih aja salah satu. Maksudnya kalau udah beli satu ya nggak usah yang lain. Nah ini DILD ini kita nggak rekomen beli lagi karena dia udah ada percepatan tren gitu, dari sideways jadi uptrend, breakoutnya tanggal 8 Mei. Terus kemudian dia ada percepatan tren, artinya uptrendnya tuh dia nggak nyentuh uptrend yang bawah, garis uptrend yang bawah, dia semakin cepat gitu. Nah ini intilan ini saya coba lihat di M-Trade ya, tuh hamsternya caper tuh, kalau didiemin malah diem dia, kalau disuruh berhenti malah jalan terus. Ya ini udah cuan 12-18%, tinggal ngehold aja, jangan masuk lagi. Terus kemudian kita mau lihat untuk MDLN, dan abis ini kalau properti residensialnya udah jalan semua, kita akan mulai ngelihat untuk properti yang industrial. Nah ini MDLN ini M-Trade juga ada trading, kita tinggal nunggu jualan aja. Nah yang industrial contohnya apa? Contohnya salah satunya ada Demas. Demas ini kalau diperhatikan ini masih satu grup dengan BSDE ya, Sinarmas. Nah jadi Pura Delta Lestari ini dia sideways-nya bagus banget, kita masih nge-watch untuk Demas ini, kita nunggu breakout-nya Demas, nunggu aktifnya dia gitu. Terus untuk properti industrial yang lain kita akan bahas di morning briefing M-Trade besok. Terus aku juga mau bahas beberapa saham yang lain. Demas di situ aja udah beberapa bulan ini, iya bener, tapi dia sideways-nya tuh membentuk satu fondasi yang bagus. Oke, aku selingin dengan makro dikit nih. Kita lagi wait and see rapat Dewan Gubernur BI tanggal 25 Mei 2023 ini. Jadi diproyeksi BI ini masih bakal mempertahankan suku bunga di level 5,75% dan artinya itu bagus. Dan sekarang ini inflasi inti di level 2,83% secara tahunan. Angka ini termasuk terkendali, artinya angka ini bagus gitu. Oke, sekarang kita mau bahas tentang surplus current account Indonesia. Ini angkanya agak-agak turun sedikit, tapi masih oke. Jadi aku langsung aja simpulkan ya. Nah, sekarang saya mau bahas beberapa saham big cap yang sepekan ini dibeli oleh investor asing. Ada BRI tadi hampir 1T. Kemudian yang kedua BCA 654,2 miliar. GoTo, Gojek Tokopedia, bisnisnya aku bahas Gojek Tokopedia. BCA dan BRI tadi aku udah bahas. GoTo ini masuk ke MSCI, jadi dia ada sedikit akumulasi juga dari
investor asing mungkin untuk rebalancing portfolionya ya gitu. Terus kemudian ICBP ini ada diborong sama investor asing juga 356 miliar dan Astra International 310 miliar. Saya mulai ngelihat investor-investor gede udah mulai confident, udah mulai berani untuk taruh duit lagi di pasar saham terutama Indonesia. Nah, sekarang kita mau lihat Gojek Tokopedia. Oke. Iya, ini Gojek Tokopedia. Ya, aduh, jadi distracted. Ya sudahlah. Ini dia berpotensi untuk breakout dari level 120 menuju ke 131. Nah, aduh, woi, diam. Udahlah, swan lah. Ya, jadi si GoTo ini dia berpotensi untuk breakout dari level 120, dia menuju ke 131 ya. Dia berpotensi menuju 131. Aduh, aku sampai mau ngomong apa nih? Si GoTo ini kalau kalian mau masuk buat trading jangka pendek aja. Aku masih belum ngelihat dia untuk jangka panjang. Tapi jangka pendek kita masukin ke watchlist, ada potensi dia akan bisa breakout. Nah, kenapa? Ini salah satu efek dia masuk ke MSCI gitu. Dan kayaknya ruginya dia juga udah mulai berkurang. Dia udah mulai mengurangi bakar-bakar duit. Sekarang aku mau bahas ICBP. ICBP ini termasuk salah satu yang ada di dalam portfolio aku. Aku nunggunya lama sekali ICBP ini. Aku nunggu dari kapan ya? Aku punya ICBP itu udah dari 2021 kayaknya. Jadi sekarang udah mulai berbunga gitu beberapa hari kemarin. Kemarin cuan sekitaran baru 20% sih. Tapi ya udah, aku happy aja daripada aku taruh di deposito diem gitu. Cuman gini teman-teman, mindset deposito dan saham investasi ini teman-teman mesti seimbangkan juga ya, balance. Kalau sahamnya lagi naik, orang berpikir mendingan tak taruh di saham daripada taruh di deposito, cuannya dikit gitu. Tapi ketika market lagi turun, deposito bisa jauh lebih cuan daripada kamu di saham. Kalau misalkan beli sahamnya salah ya, atau mengalami kerugian yang besar. Jadi maksud saya di sini deposito tuh punya fungsi sendiri untuk savings, untuk likuiditas duit kamu gitu. Nah, sedangkan kalau di instrumen saham ini untuk mempercepat pertumbuhan aset kamu. Hamsternya kasih makan. Oh iya bener juga ya. Tunggu ya sebentar ya. Aku kasih makan dulu biar dia diem. Kenapa nggak bilang dari tadi? Oke. Ya dia lagi makan. Good idea. Kayaknya it works nih. Oke. ICBP ya, secara teknikal dia udah ketinggian. Deposito defensif sama ofensif. Oke, dia udah ketinggian baik untuk trading maupun untuk investing. Jadi M-Trade sekarang juga tinggal nge-hold aja. Dan yang di-hold ini udah untuk jangka menengah dan jangka panjangnya. Aku pribadi ICBP kebetulan sih aku nggak tradingin. Kalau ditanya kenapa ya, udah cukup lah buat aku di ICBP ini aku ngehold aja gitu. Dan ICBP ini dia punya result laporan keuangan, aku ada bahas di story kemarin meskipun aku nggak sempat IG live. Aku kalau nggak sempat IG live aku sempetin untuk bahas di story. Dia tuh laba bersihnya tuh naik 103%, kenceng banget, keren banget. Dia laba bersihnya naik ke 103%, jadi 3,95 triliun. Pendapatan dia naik 11%, tapi laba bersihnya naik 103%. Nah, kita masih cari tahu nih, kenapa laba bersihnya naik. Jadi yang pertama, kinerja dia penjualan naik tuh karena average selling price-nya tuh naik. Jadi harga jualnya dia agak naik. Terus kemudian yang kedua, ada keuntungan dari unrealized forex ya, foreign exchange, yang timbul dari aktivitas pembiayaan itu bikin NPM-nya jadi lebih tinggi. Jadi maksudnya dia tuh ada utang dalam bentuk US dollar, tapi karena US dollarnya tuh turun, jadi beban utangnya dia tuh jadi agak-agak berkurang gitu loh. Ya, jadi di situ laba bersihnya dia bisa naik dari situ gitu. Itu sekitar 20,7% gitu, dimana periode yang sama tahun lalu tuh cuman sekitaran kebalik ya, dia dapat bunga gitu.
pokoknya dari unrealized forex saja mix up saya gara-gara hamster gitu. Terus kemudian kalau di tahun 2023 ini ada satu hal yang bagus lagi buat ICBP, itu utangnya dia udah berkurang signifikan. Jadi dari udah berkurang signifikan sekitaran 42%. Itu jadi 463,5 miliar aja, sebelumnya tuh sekitaran 800 miliar di kuartal 1 2022. Jadi teman-teman inget dong, dulu ICBP itu dia ada akuisisi Pine Hill sekitaran 1T yang sempat bikin tanda tanya banyak orang, banyak pihak ya, karena dianggap akuisisi Pine Hill ini apakah benar-benar bisa membawa keuntungan buat dia atau enggak, atau malah jadi beban. Nah sekarang terbukti utangnya justru makin berkurang dan dia masih bisa untung gitu. Oke, sekarang udah konsen lagi kok. Berhenti dia, bener dikasih makan diem. Terima kasih tipsnya. Oke, tadi aku udah bahas Telkomsel. Telkomsel ini ada sentimen bagus, dia ada merger IndiHome dan Telkomsel. Terus Asri aku gak bahas fundamentalnya. Aku mau bahas beberapa emiten yang mau buyback, yang ada buyback ya. Jadi emiten yang mau buyback ini bagus banget. Nah, aku jelasin dulu nih, buyback saham tuh dampaknya apa? Buyback saham ini kebalikan dengan right issue. Jadi kalau right issue itu emiten mengeluarkan saham baru dan efeknya adalah dilusi negatif. Jadi artinya kalau teman-teman punya saham ini, nanti secara percentage, kalau teman-teman nggak nebus lagi jika terjadi red issue, maka secara percentage kepemilikan saham kamu tuh terhadap semua total saham yang beredar tuh jadi lebih sedikit. Maka dari itu ketika pembagian dividen secara percentage kalian juga dapatnya lebih sedikit gitu. Cuman teman-teman kalau buyback, sorry ya masih distracted sama hamster tadi. Kok bisa-bisanya gitu loh. Ya, jadi kalau buyback tuh kebalikannya. Buyback itu memberikan dilusi positif ya. Jadi jumlah saham yang beredar menjadi lebih sedikit, maka valuasinya juga jadi lebih bagus. Artinya gini, cara menghitung valuasi salah satunya dengan PER, price to earnings ratio. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, jika harga saham sama, terus sebentar ya, cara menghitung valuasi itu kan PER, jadi price to earnings ratio. Terus earnings ini cara menghitungnya gimana? Earnings tuh EPS, earnings per share, laba per lembar saham. Nah, jadi gini, jika jumlah saham yang beredar lebih sedikit, kan di buyback jadinya jumlah saham yang beredar lebih sedikit dong. Maka earnings per share-nya, laba per lembar sahamnya itu jadi lebih tinggi. Semoga bisa dipahami. Laba per lembar sahamnya jadi lebih tinggi. Dengan EPS yang lebih besar, maka valuasi bisa lebih murah. Price to earnings ratio. Harga saham dibagi dengan EPS-nya. Harga saham sama, EPS-nya lebih besar. Jadi valuasi lebih murah. Nah, itu keuntungan kalau ada emiten yang buyback saham. Itu bisa bikin valuasi dari emiten tersebut lebih bagus. Nah, ini ada beberapa perusahaan besar yang mereka akan buyback. Itu ada BBRI, itu 4 Maret sampai 14 September. 4 Maret 2023 sampai 14 September. Tertulis sih 2024, tapi kemungkinan sampai 2023 aku nggak tahu juga, lama banget periode buybacknya. Nggak tahu ini datanya benar atau enggak, tapi 4 Maret udah mulai buyback, which is sekarang juga masuk dalam periode buyback. BBNI ini juga ada buyback 16 Maret sampai 15 September. Kemudian NISP, ini aku sebutin yang fundamentalnya bagus-bagus, NISP. Terus kemudian ada MTEL. Terus kemudian juga ada, mikir dulu, yang fundamental bagus, aku coba pilihin ya. Medco Medco itu 31 Mei sampai 30 November. Terus kemudian Adaro ini ada buyback juga, cuman Medco Adaro ini cyclical. Terus MDKA tuh ada buyback juga, dan ada banyak emiten lain yang buyback. Selengkapnya akan dikasih tahu di Mtrade karena banyak banget. Jadi kita akan kasih tahu secara tertulis di konten di Mtrade dan juga di morning briefing besok gitu. Jadi teman-teman mesti dipantau secara teknikal juga, bukan berarti kalau terus buyback terus langsung naiknya kenceng, karena periode buybacknya dia tuh panjang. Nah, sekarang kita mau lihat MDKA.
MDKA jatuhnya udah lumayan signifikan banget. Kita lagi nge-watch. Jadi sebenarnya sentimen yang kemarin terjadi itu sepertinya salah paham aja, yang bicara tentang dia punya nilai aset itu loh. Oke, nanti aku bahas lagi ya di morning briefing. Mungkin besok dibahas tim coachnya, tim coach M-Trade. Jadi ini MDKA udah turun sangat signifikan sekali. Jadi kita masukin watchlist dulu. Belum masuk sih, karena kita nggak mau nangkep pisau jatuh juga. Oke, terus anyway, Elsa sama Medco aku mau review karena udah mulai lumayan aktif juga, dan hari ini tadi breakout dan volumenya lumayan tinggi. Jadi Elsa buat swing trading sampai ke 346, kemungkinan sampai 346. Terus dia secara laporan keuangannya, laba bersihnya dia naik 53%, yaitu di angka 115 miliar. Terus dia pendapatannya naik 29% di angka 3,1 triliun. Nah, kenaikan laba bersih Elsa ini pada kuartal 1 didorong oleh naiknya pendapatan usaha dia, atau naik 29% dari tahun sebelumnya. Jadi masih oke-oke aja, cuman ini buat trading. Nah, sedangkan kalau Medco dia untung juga, tapi laba bersihnya turun 8,8%. Meskipun pendapatannya dia naik 18,47%. Nah, kenapa laba bersih Medco ini turun? Karena beban pokok pendapatannya dan biaya langsungnya naik. Intinya kalau pendapatan naik terus labanya turun, biasanya karena bebannya dia juga naik atau biayanya juga naik. Nah, sekarang kita lihat Medco. Ya, Medco ini dia lagi di area support, ada tanda-tanda pantulan gitu. Kita lagi watch wait and see. Kalau teknikalnya tadi si Elsa masih lebih menarik gitu. Kita kan mau lihat Arto. Ini udah lama banget kita nggak bahas. Arto ini ada berencana melakukan penawaran umum terbatas atau private placement sekitaran 250 juta saham ya, tanpa hak memesan efek terlebih dahulu gitu. Jadi apa bedanya private placement dengan right issue? Saya sama-sama menerbitkan saham baru, cuman kalau private placement tuh nggak dijual ke publik, dia tuh udah dijual ke orang-orang tertentu aja gitu. Jadi udah ada pembelinya gitu. Nah, terus ini secara teknikal Arto ini gimana? Dia ada bentuk inverse head and shoulders mirip kayak GoTo. Jadi kita lagi nge-watch untuk Arto ini untuk trading juga. Kalau untuk jangka menengah, M-Trade juga ada masuk di sini. Kita coba lihat untuk jangka pendeknya juga ada potensi untuk kita watch juga nih Arto. Secara jangka panjang belum, kita belum masukin untuk investasi jangka panjang, jadi nggak masuk portfolio invest gitu. Nah, jadi oke. Kira-kira itu aja teman-teman. Besok kita akan sambung lagi di morning briefing M-Trade untuk trading plan yang lebih detailnya dan juga watchlist yang lebih tajamnya. Terus hari Sabtu nanti jam 10 ini udah lama kita nggak bikin webinar buat investors. Jadi alumni Invest Academy yang kemarin udah lulus ya. Ini kita undang lagi untuk ada portfolio design di sini. Jadi update portfolio design. Kalau dulu kita bilang beli saham properti buat investing, nah sekarang tuh udah beda lagi gitu. Jadi gimana kondisinya kalau buat yang baru mau beli dan buat yang udah punya gitu. Terima kasih semuanya buat yang udah nonton malam hari ini, dan thank you to Pablo the hamster juga. Thank you juga buat kamu yang kasih aku tips buat kasih makan hamsternya jadi dia nggak bunyi-bunyi lagi. Thanks everyone, selamat malam, dan jangan lupa teman-teman belajar di M-Fast untuk investasi jangka panjang dan di M-Trade untuk teman-teman dapat bimbingan rekomendasi saham. Kita berlisensi penasihat investasi dari OJK, dan saran aku sebelum kamu masuk ke M-Trade, kamu belajar di workshop Super Trader dulu. Jadi ketika kita kasih tahu di M-Trade beli jual sama apa tuh, kamu bukan kayak orang beli lotre gitu loh. Jadi paham alasannya gimana. Saya Ellen May, semoga bermanfaat, salam profit, dan thank you to all team coach yang udah bantu aku siapin semua data IG Live malam ini. Dadah!